Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, majlis al-mubarak. Kita hadir maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul almarhum al-maghfirlah Haji Muhammad Saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat almarhum, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau dan segenap para guru-guru kita, para masyayikh, para asatidzah, para kiai, para ulama senantiasa diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan. Dan kita yang hadir tempat ini insyaallah mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini, hadir maulidnya Nabi Muhammad sebagai ungkapan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang idza ahabba syai' aktsara min dzikrih. Orang tuh kalau cinta kepada sesuatu, dia bakal banyak dan akan selalu sering menyebut sesuatu yang dia cintai. Yang cinta kepada Nabi Muhammad akan sering menyebut, mengenang, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga saya diinfokan bahwasanya di sini, di kampung sini, di wilayah sini itu alhamdulillah selama bulan Maulid ada 40 Maulid, 40 hari, 40 malam secara berturut-turut, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid, dari satu majelis, dari satu rumah, dari satu kampung, dari satu wilayah, berpindah-pindah. Dan ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuh sampai Allah Ta'ala menciptakan para malaikat-malaikat yang tugas mereka itu adalah mencari, berpatroli, mencari majlis-majlis zikir. Yaltamisun hilagal zikir. Allah Ta'ala memiliki malaikat sayyahun, mereka berpatroli di muka bumi mencari majlis kumpulan-kumpulan zikir. Idza wajaduha, apabila mereka telah menemukan kumpulan majlis tersebut, tanadaw bainahum, mereka saling memanggil satu sama lain. Dipanggil, siapa yang memanggil? Itu malaikat memanggil kawanannya, ngajak kawanannya untuk hadir. Mereka bilang, halummu ila hajatikum, mari datang menuju hajat kalian. Jadi malaikat datang hadir majlis punya hajat. Malaikat berhajat di majlis, punya hajat di majlis. Apalagi kita manusia. Malaikat mereka ajsam nuraniyah, la ya'kulun wala yashrabun wala yanamun, la ya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah zat-zat yang Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Mereka tidak melanggar perintah Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu malaikat aja berhajat, pengen hadir majlis. Nah ketika kita hadir majlis kayak begini, kita di sini hasal tajalus, saling duduk. Duduk dengan apa? Duduk sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin, dan duduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya besar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati, wajib pasti harus mendapatkan cinta dariku. Siapa yang wajib mendapatkan cintanya Allah? Lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Siapa yang pasti mendapatkan cintanya Allah? Itu 4 orang. Yang pertama adalah orang mutahabin, yang saling mencintai karena Allah. Ini kita gini, saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita nggak ada saling benci, nggak ada saling dengki, nggak ada saling iri. Kita saling mengasihi, saling mencintai. Dan itulah Muslim.
Muslim sama muslim diajar tuh saling mengasihi, saling mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang kalian hingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Dia harus cinta kepada sesama mukmin, mukmin yang biasa-biasa aja, mukmin yang standar. Apalagi muslim, mukmin yang luar biasa seperti para ulama, para wali-wali, para salihin, apalagi mukminnya para sahabat Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad atau para istrinya Nabi Muhammad atau para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Sampai Nabi bilang ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah cinta kaum Ansar, tanda kemunafikan benci kepada kaum Ansar, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dijadikan tuh wa azwajuhu ummahatuhum, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Muhammad lebih dekat, lebih berhak kepada kaum mukminin lebih daripada diri mereka sendiri. Dan para istrinya Rasulullah bagaikan ibunda bagi kaum mukminin. Sampai kita tuh di dalam sholawat Nabi ditanya, "Qad alimna kaifa nusallim alaik, fa kaifa nusalli alaik ya Rasulullah." Kita udah tahu caranya memberi salam kepadamu. Cara sholawat gimana? Allah kan bilang ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Caranya salam kita udah tahu. Cara sholawat gimana? Nabi bilang gulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad, hambamu dan rasulmu, utusanmu, an-nabiyil ummi, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi, wa azwajihi para istri-istrinya Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi keturunannya Nabi Muhammad. Ini disebutkan fil Bukhari dan juga dalam Muwatta'nya Imam Malik juga disebutkan sighah ini yang Rasulullah ajarkan, sighah salawat kepada sahabat-sahabat beliau, dikenalnya sighah salawat Ibrahimiyah. Ada beberapa riwayat dan ini riwayat yang paling lengkap. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad, seperti itu juga. Terus Nabi Muhammad bilang wassalam kama qad alimtum. Adapun salam seperti kalian telah ketahui. Jadi Rasulullah yang mengajarkan itu semuanya untuk saling mencintai mukminin secara umum dan yang khusus secara khusus, lebih besar lagi kecintaan kita kepada orang-orang khusus dari kaum mukminin secara khusus, ya, seperti sahabat, ahlul bait, ulama, aulia, salihin, wa hakadha. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang tuh, Allah berfirman dalam hadits qudsi, wajabat mahabbati, harus mendapatkan cintaku orang yang saling cinta karena Allah, dan mutazawirin fiyya, saling berziarah karena Allah, saling berkunjung karena Allah. Orang tuh kalau dia manzara akhan lahu fillah, orang kalau berziarah mengunjungi saudaranya karena Allah, maka dikumandangkan panggilan yang mengatakan tibtum wa taba mamsya'akum qad tabawwa'ta minal jannati manzila, sungguh engkau telah harum, telah luhur, dan langkah kakimu juga luhur, dan engkau udah punya tempat di surganya Allah Ta'ala, punya tempat, punya kapling di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saling berziarah, berkunjung, datang ke tempat saudaranya karena Allah, datang ke kampung saudaranya, datang ke majelis saudaranya, dia datang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan di dalam hadis, man zara akhan lahu fillah syayya'ahu sab'una alf malak. Dia diarak, diantar oleh 70.000 malaikat. Untung malaikat enggak minum air mineral, kalau enggak repot ngasih minumnya. Ya, malaikat enggak makan, kalau kagak repot ngasih makannya. 70.000 malaikat yang nganter dia
Ngapain ngantar malaikat? Mendoakan, beristighfar, memohon ampunan Allah buat orang tersebut. Ya kalau ziarahnya di siang hari sampai malam beristighfar. Kalau malam hari nih kita datang, kita ngumpul malam hari, itu malaikat 70.000 malaikat beristighfar sampai pagi. Terus tahu gak? Ini kita ngumpul, tiap orang bersama dia diarak diantar 70.000 malaikat. Ini saya datang dari Ciledug, 70.000 malaikat. Ini bawa 70.000 malaikat, tuh bawa 70.000 malaikat ngumpul. Kayaknya banyakan malaikat yang hadir daripada manusia. Cuma kita nggak ngelihat aja. Itu Nabi sampai bilang tuh, malaikat tuh yang hadir tuh sampai membubung ke angkasa jumlah mereka. Saking banyaknya tuh berlapis-lapis sampai membubung ke angkasa jumlahnya mereka. Masya Allah. Sebagaimana fil Bukhari, dan juga disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Ta'ala bilang, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian wahai para malaikatku, aku sudah ampunin tuh orang-orang yang hadir bersama kalian di majelis zikir. Jadi saat kita ngumpul di sini, ya kita saling berziarah karena Allah Ta'ala. Terus mutajalisin fiyah, saling duduk karena Allah Ta'ala. Duduknya kita juga karena Allah. Kita duduk di sini ngapain? Kita duduk di sini apa? Kita sholawat sama Nabi. Kita duduk, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita duduk, dengerin nasihat, dengerin majelis ilmu. Kita duduk, disampaikan kepada kita hadisnya Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran. Ini kan duduknya kita karena Allah Ta'ala. Duduknya kita karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya itu, karena duduknya kita karena Allah Ta'ala. Terus bukan cuma duduk sendiri, mutajalisin, saling duduk. Duduk bersama-sama, duduk sama ulama, duduk sama kiai, duduk sama ustadz, duduk sama jamaah. Duduk, enggak dilihat mana yang kaya, mana yang miskin. Semuanya sama, semuanya muslim, semuanya mukmin, semuanya bersaudara satu sama lain. Enak gak duduk kayak begini? Duduk tanpa ada kedengkian. Udah gitu kita duduknya bukan cuma sama manusia doang, tapi kita duduk, saling duduk bersama malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kita nih yang hadir di sini menjadi teman duduk, bukan teman duduknya presiden, bukan teman duduknya menteri. Kita menjadi teman duduknya malaikat. Teman duduknya malaikat. Satu majelis sama malaikat. Duduk dengan kaum solihin. Itu kalau dibilang tuh dalam riwayat disebut majtama'a arba'un min ummati illa wa fihim waliyun lillah. Tidak berkumpul 40 orang dari umatku, melainkan di antara 40 itu minimal ada seorang wali di sisi Allah Ta'ala. Nah ini kalau dihitung berapa 40, kelipatan 40 yang hadir di sini. Nah tapi kita perlu husnudzon, sangka baik. Oh kam bi husnudzonni min imdadi qad nalaha man kana dzu rasyadi fi khamilin imam wa haqqin hadi yarawnahu an-nasu minal juhali. Perlu husnudzon, sangka baik. Anggap tiap orang yang kita jumpai orang soleh, wali min auliyaillah. Jangan kita prasangka buruk kepada orang lain. Nah itu berapa banyak orang-orang soleh dari kaum manusia ataupun juga kaum jin yang hadir bersama kita. Sebab kita hidup di dunia bukan cuma sendiri. Allah Ta'ala mengirim syariat ini, mengirim Rasul kepada manusia, kepada perkara kaum jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak ciptakan kaum jin, kaum manusia melainkan untuk ngabdi kepada Allah Ta'ala. Kita beriman. Mereka pun juga di antara kaum jin ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Begitu. Dan enggak heran kalau mereka pun juga ada yang hadir di majelis kita. Mereka juga ada tajalus, ada majelis yang semacam ini. Jangankan kaum jin yang dituntut untuk ngabdi, untuk ibadat, ya, malaikat aja pengen hadir di majelis kayak begini. Malaikat aja hadir di majelis yang semacam ini. Sampai kan tadi dibilang di hadis, halumu ila hajatukum, malaikat, ayo datang menuju hajatnya kalian. Di sini ada hajatnya malaikat. Malaikat berhajat di majelis ini, di majelis yang turun rahmat, dipandang oleh Allah, dibanggakan oleh Allah. Malaikat pengen kebagian berkah juga dari pandangannya Allah, dari
dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangankan begitu, bahkan Allah taala berfirman tentang Nabi Daud. Nabi Daud tuh kalau dia udah baca kitab Zabur, kalau udah bentangkan buka majlis untuk berzikir, untuk pengajian, itu Allah Subhanahu wa taala bilang ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair, wahai gunung-gunung ayo turut berdendang, turut berzikir, turut ngaji bersama Nabi Daud, dan juga wahai burung-burung wat-thair. Jadi bukan cuma gunung-gunung aja yang ikut ngaji berzikir, bahkan sampai itu burung-burung juga turut berzikir. Jadi semuanya pengen dapat keberkahan dari tajalus, saling duduk. Masya Allah, hatta gunung-gunung itu berbangga dijadikan tempat buat zikir, dijadikan tempat buat ngumpul, dijadikan tempat buat doa. Sampai Allah Ta'ala bilang, ya jibalu awibi ma'hu, hei gunung-gunung turut bereaksi dengan zikir, dengan sholawatan. Begitu juga wahai burung-burung. Kalau ada orang yang jutek, yang sebel, yang gak senang hati ngelihat orang ngumpul berzikir sholawatan, baru ngelihat manusia, belum ngelihat burung-burung di zamannya Nabi Daud, belum ngelihat gunung-gunung yang turut berdendang, belum melihat kaum jin dan kaum malaikat. Kalau ngelihat begitu, Masya Allah, dia bakalan iri, gak bakalan menentang. Tapi anehnya yang dijudesin majelis sholawat, majelis maulid, majelis zikir, majelis pengajian, majelis konser, nggak ada yang teriak bid'ah, nggak ada yang teriak syirik, nggak ada yang ngejudesin. Giliran orang ngumpul sholawatan, wah keluar deh fatwa macem-macem. Tapi nggak ada tuh fatwa konser, nggak ada. Fatwa konser, fatwa dangdutan, nggak ada begitu. Malah dia nyumbang paling gede, ikut nyawerin lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Ala kulli hal, Allah Ta'ala kasih kita keberuntungan bisa ikut hadir di majelis yang semacam begini. Itu harus mendapatkan cinta dari Allah. Orang yang saling cinta karena Allah, saling ziarah karena Allah, saling duduk karena Allah. Wal mutabadzilin, saling berbagi, saling support, saling berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti mendapatkan cinta dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Tahukah bahwasanya kita hadir di sini, kita menjadi teman duduknya malaikat. Bukan itu aja, kita bahkan menjadi tempat pandangannya Nabi Muhammad. Loh, bagaimana itu tempat pandangannya Nabi Muhammad? Nabi nggak pernah mengalihkan pandangannya dari majelis yang kayak begini. Loh, kok bisa? Iya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabarkan dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang ngumpul nih ngaji, orang-orang yang zikir, yang doa di pagi hari dan sore hari mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu palingkan pandangan matamu dari orang-orang tersebut. Itu orang-orang selalu dipandang, selalu diperhatikan, selalu ditatap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk majelis kita ini. Jadi saat kita duduk di sini, kita menjadi teman duduknya malaikat, menjadi teman duduknya kaum mukminin, juga menjadi tempat pandangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan teman duduknya Rasulullah. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu untuk hadir. Kemudian juga tahu gak kita di sini nih menjadi apa? Teman duduknya Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis qudsi, dalam riwayat disebutkan ana jalisu man dzakarani. Aku menjadi teman duduk
bagi setiap orang yang berzikir, yang menyebut namaku, aku duduk bersama dia. Masya Allah, aku menjadi teman duduk bagi setiap orang yang duduk, yang zikir kepada Allah. Jadi kita duduk di sini nongkrong sama siapa? Ma Allah, Jalisur Rahman, menjadi teman duduknya Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama hambaku saat hambaku menyebut aku. Saat hambaku berzikir kepadaku, aku bersama dia. Jadi saat kita nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah bersama kita. Saat kita memanggil ya Allah, berzikir kepada Allah, membaca wirid, berzikir, sholawatan, ngaji, baca Al-Quran, Allah bersama kita. Ana ma'ahu, aku bersama dia tatkala dia berzikir kepadaku, menyebut namaku. Itu dalam riwayat yang lain disebutkan tuh, ketika seorang hamba mengucap ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, maka datang malaikat kepada hamba tersebut berkata, ya hadza, wahai orang yang barusan berucap memanggil ya arhamar rahimin, silahkan kamu meminta. Fa inna arhamar rahimin aqbala alaik, arhamar rahimin ada di hadapanmu sekarang. Masya Allah, silakan kamu meminta. Allah yang maha penyayang ada di hadapanmu, silakan kamu meminta. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Allah yang maha penyayang, berikan solusimu, kebaikanmu, anugerahmu kepada kaum muslimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ini kita ngumpul. Makanya kenapa sebel? Kan yang kita panggil Allah. Kenapa kok marah, nggak demen sama majelis begini? Kan yang kita panggil Allah. Kita bukan manggil calon, bukan manggil caleg, bukan manggil calon presiden, capres, cawapres. Nggak ada urusannya sama begituan. Kita panggil Allah, yang kita doa Allah, yang kita berharap Allah, ya Allah. Alhamdulillah, lisan kita dimudahkan, bisa memanggil Allah, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga diajarin tuh, bahwasanya orang tuh ketika dia mengucap ya Rabbana sebanyak 5 kali, maka terus dia doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ketika dia bilang ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, terus dia doa, dia panjatkan hajatnya, maka hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan oleh ulama, dalilnya itu di dalam Al-Quran, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh dhalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Setelah ya Rabbana 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 sampai 5 kali, terus ayat berikutnya fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maka Tuhan mereka menjawab, mengabulkan doa-doa mereka. Saya enggak bakal menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian dari kaum laki-laki ataupun kaum perempuan, nggak bakal ditelantarin oleh Allah Ta'ala. Ya, ini di momen kayak begini kita punya hajat nggak?
Ada yang punya utang, ada yang sakit, ada yang punya keperluan. Ya Rob, saya punya masalah keluarga. Ya Rob, anak saya bermasalah. Ya Rob, kantor saya bermasalah. Ya Rob, bisnis saya bermasalah. Ayo niatin dalam hati kita, ya, kita panjatkan itu hajat kita ajukan proposalnya bukan ke makhluk tapi kepada Allah. Yang solusi alam semesta ada pada Allah Ta'ala. Sama-sama kita berseru memanggil, Ya Rabbana, 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 taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ya rabbal alamin. Insyaallah dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu. Afaga ta'minuhu ta'minal malaikah ghafarallahu lah. Barang siapa yang ucapan aminnya seragam barengan dengan ucapan aminnya malaikat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya dia. Jadi waktu sholat jamaah waladhdallin terus dia baca amin, aminnya barengan sama aminnya malaikat, maka diampunin dosa-dosanya. Aminnya malaikat bagaimana? Barengan sama aminnya imam, barengan sama aminnya imam. Jadi baca amin tuh jangan ini lebih dulu, ini lebih lambat, tapi semuanya baca bareng-bareng amin. Amin tuh artinya istajib ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah. Amin Allahumma amin. Amin, amin, amin ya Rabb, kabulkan hajat kami. Doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dikabulkan, ya, yang punya dosa diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ntar nih saat kita mau bubar, ya, tapi jangan bubar dulu, kan masih mau baca maulid kita, masih mau baca maulid. Kalau saya ada acara lagi emang jauh, di mana namanya, di mana acara kita berikutnya? Pulau Gadung, Masya Allah. Ya, di sana juga udah malaikat juga udah nunggu juga di sana, udah pada hadir juga, Masya Allah. Ntar ketemunya bareng semuanya, jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebutkan tuh ya, ketika orang mau bubar dari majelis, udah kelar majelis mau bangun, sebelum dia bangun, tahu-tahu dikumandangkan panggilan dari langit. Itu panggilan itu berbunyi, Gumu maghfuran lakum, silah bangunlah kalian dan dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah. Bangun dalam keadaan dosa udah diampuni oleh Allah. Kesalahan kalian dirubah menjadi pahala. Gumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Dirubah kesalahan menjadi pahala. Ada satu sahabat Rasulullah, dia bilang, ini yang tahu gak, kelar majelis yang pahalanya paling banyak adalah saya. Loh, sahabat Nabi orang yang paling tawadhu, kok yang ini sombong? Bagaimana cerita? Bilang bukan sombong, soalnya sebelum majelis dosa saya paling banyak, setelah majelis otomatis pahala saya paling banyak. Setelah majelis otomatis pahala saya paling banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala banyakin pahala kita, diberikan gobul dari majelis kita. Majelis yang gobul tuh bagaimana?
Majelis yang gobul bukan yang makanannya paling mewah, bukan yang AC-nya ada 30 biji dipasang, bukan. Tapi majelis yang gobul bukan yang paling viral, bukan viral di dunia, tapi viral di akhirat, itu yang penting. Viral disebut. Ini semua majelis zikir viral di sisi Allah Ta'ala, dibanggakan. Dzakarahumullah fi man indah. Itu makhluk-makhluk langit Allah Ta'ala banggakan tuh orang yang hadir majelis tuh. Orang Sunter, orang Kemayoran disebut, dibanggain tuh majelis Al-Mubarak yang pada baca sholawat Nabi, yang pada maulidan, dibanggakan oleh Allah, viral di langit. Masya Allah. Sama viral di bumi mah itu nggak penting. Tapi majelis itu yang paling gobul, ciri gobulnya majelis adalah setelah majelis ini, ayo apa kelanjutannya? Kelar majelis, besok subuh jangan telat, jangan bablas. Hadir majelis tapi nggak sholat subuh. Giliran maulid penuh, pengajian penuh, giliran sholat subuh masjid kosong. Ya, udah gitu teriak, masjid saya nggak doyan maulid. Ya, yang hadir maulid kagak ke masjid masalahnya. Hadir, penuhin tuh masjid, Yang orang maulid harus paling rajin ke masjid, paling rajin qiyamul lail, paling rajin hadir pengajian. Begitu kelanjutannya, ayo penuhin masjid, sholat subuh, birrul walidain, tutup aurat. Ini kaum wanita hadir majelis, Masya Allah, rapi, auratnya tertutup. Besok ketemu tukang sayur, ya tetap tutup aurat juga yang benar. Jangan buka-bukaan aurat, tutup auratnya dengan benar. Itu adalah yang terbaik bagi kaum wanita. Jaga batasan dengan yang bukan mahram, baik secara offline ataupun juga di medsos. Jaga batasan, ya. Jangan kita tuh sembarangan sama yang bukan mahram. Sifat malu itu adalah yang terbaik. Rasulullah SAW asyaddu hayaan minal adra fi khidriha, lebih pemalu daripada anak gadis di kamarnya sendiri. Maknanya dulu tuh anak gadis pemalu, dan itu adalah hal yang terpuji. Al haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Rasa malu indah, tapi kalau itu dimiliki oleh seorang wanita lebih indah lagi. Enggak punya malu itu adalah hal yang kotor, memalukan. Tapi kalau kaum wanita enggak punya rasa malu, lebih memalukan lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya tuh harus punya rasa malu sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lam tamas yaduhu yadam ra'atin ajnabiyyah qat. Tangannya enggak pernah sentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Sampai Rasulullah bilang dalam hadis, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimihyad min hadid khair lahu min an tamas yaduhu yadam ra'atin ajnabiyyah. Lebih baik kepala salah seorang kalian ketusuk besi, itu masih lebih baik daripada sentuhan dengan yang bukan mahram. Diajar tuh batasan, ada batasan. Bahkan tuh dalam batasan tersebut Rasul sampai bilang, muru auladakum bis-shalah li 7 sinin idribuhum 'alaiha li 10. Perintahkan anak kalian sholat di usia 7 tahun. Usia 10 tahun pukul. Kalau nggak mau sholat boleh dipukul, cuma pukulan yang tidak mengeluarkan darah ataupun mematahkan tulang. Pukulan yang maknanya mengandung teguran kepada anak tersebut hingga anak itu membuahkan ta'zim kalau sholat itu adalah hal yang penting. Bapaknya nggak pernah marah, begitu ninggalin sholat baru marah. Nah, begitu. Nabi bilang perintahkan sholat usia 7 tahun, usia 10 tahun kalau nggak mau sholat boleh dipukul. Terus Nabi juga bilang wa fariguhum fil madaji, pisahkan ranjang mereka antara yang laki sama yang perempuan. Usia 10 tahun jangan dicampur lagi ranjangnya, pisahkan ranjang yang laki dan yang perempuan. Jangan, lo ini saudara kok, masih kecil usia 10 tahun. Dari kecil udah diajarin ada batasan dengan lawan jenis. Walaupun adik sendiri, kakak sendiri, tapi dia udah tahu batasan. Fariguhum fil madaji. Itu yang diajarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pakai ajarannya Nabi besar Muhammad. Terus maknanya juga perintahkan anak kita sholat usia 7 tahun. Maknanya sebelum mencapai usia 7 tahun dia udah tahu caranya sholat, udah tahu bacaan Fatihah, udah tahu cara sholat yang benar.
sebelum mencapai usia 7 tahun udah didoktrin. Bahkan ketika mencapai usia 10 tahun udah matang tentang keilmuan yang berkenaan dengan sholat. Ini orang usia 20 tahun wudunya masih salah-salah, usia 20 tahun bacaan Fatihahnya masih belum benar, makanya ngaji. Kan di sini tuh ada tempat pengajian, Masya Allah, yang ngajarin kita ajaran ahli sunnah wal jamaah, ya majelis al-mubarak, majelis-majelis yang ada yang ngajarin didikan pesantren ahli sunnah wal jamaah, ngajarin kita kitab Safinatun Najah, Risalatul Jami'ah, Mukhtasar Al-Latif, Zubaid ibn Ruslan, ya, kemudian dalam nahunya ngajarin kita Jurumiyah, Imriti, Mutammimah, Qatrun Nada, ngajarin kita dari ucapan ahaditsnya Nabi Muhammad, ya, seperti Nurul Iman, Arba'in Nawawiyah, Mukhtarul Ahadits, dan juga semacamnya, dan ngajarkan kepada kita tentang keilmuan yang wajib kita kaji, yang wajib kita pelajari. Belajar, tuntut ilmu, cari tahu. Wah, saya bisa bikin pesawat terbang tapi nggak bisa baca Fatihah dengan benar, ya percuma. Walaupun dia bisa bikin pesawat terbang, walaupun dia bisa bikin satelit, walaupun dia bisa bikin pesawat tanpa alak, bisa bikin kapal selam, begitu, kapal selam yang dimakan kali itu. Tapi kalau dia nggak becus baca Fatihah, sholatnya salah-salah, ngaco-ngaco, apa gunanya itu semuanya? Nggak ada gunanya. Itu ada ilmu yang dibutuhkan semua orang, ilmu yang keberuntungan kita dunia dan akhirat tergantung kepada ilmu tersebut. Nah, itu ilmu agama, cara sholat yang benar, cara puasa yang benar, cara mandi wajib yang benar, cara berwudu yang benar, cara istinja cebok yang benar, cara mensucikan diri dari najis. Bagaimana kalau baju kita najis, cara nyucinya itu bagaimana? Ngaji, belajar, tanya sama ustadz, cari tahu. Kita kalau sakit pergi ke dokter kan nanya, dikasih tahu apa yang kurang. Nah, sekarang begitu juga, coba tanya sama ustadz, coba bacaan Fatihah saya udah benar atau belum, sholat saya udah benar atau belum. Berapa banyak orang yang gara-gara tutup auratnya nggak benar, tahu-tahu pas meninggal dunia ditagih, lu belum sholat, ditagih sama malaikat. Pertama yang ditanya itu sholatnya dia, ente belum sholat. Loh, saya nggak pernah ninggalin sholat. Ini kamu punya utang sholat 50 tahun. Loh, sekalipun saya nggak pernah ninggalin sholat. Memang kamu nggak ninggalin sholat, cuma sholat kamu batal semuanya. Sholatnya batal semua. Dia sholat selembar rambut kelihatan, ya batal. Dia sholat pas takbir orang perempuan tangannya kelihatan, ya batal. Orang laki dia sholat akan tetapi wudhunya tuh yang ini nggak kena basuh sikutnya dia, begitu. Ataupun juga bagian dari wajahnya nggak kena basuh, itu juga batal, nggak sah sholatnya dia. Fatihahnya nggak beres, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Itu tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Begitu juga, nah Fatihahnya harus benar. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik insyaallah kepada kita sekalian. Sebagaimana kita hadir di majelis ini, Allah Ta'ala angkat derajat Haji Saleh, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan juga para guru-guru kita dan mereka yang punya jasa di dalam menyebarkan agama Islam, dalam menyebarkan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih hidup diberikan kesehatan dan panjang umur, dijadikan kita orang yang saling mengasihi karena Allah, saling cinta karena Allah, saling duduk karena Allah, saling berziarah karena Allah. Allah Ta'ala tempatkan kita semua insyaallah besok di hari kiamat di tempat yang Allah Ta'ala sediakan imbalan bagi orang-orang yang saling mengasihi karena Allah, saling duduk karena Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang mulia, berikan anugerah yang besar tersebut kepada kami semuanya. Jangan Engkau bangkitkan kami dari majelis ini melainkan dosa kami telah Engkau ampunkan, hajat kami telah Engkau kabulkan, dan setiap individu dari kami Engkau jadikan sebagai orang yang beruntung, dan Engkau tetapkan kepada mereka semuanya husnul khatimah. Allah Ta'ala berikan kepada keluarga kita, anak kita, kerabat kita, famili kita, lingkungan kita, semua yang hadir, semua yang mendengar, semua yang menyaksikan, Allah Ta'ala berikan kepada mereka semuanya husnul khatimah, husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al
جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وتغشى أرواح من تقدم من آبائنا أمهاتنا مشايخنا معلمينا ذوي الحقوق علينا برحمة والمغفرة اغفر لنا ولهم ارحمنا وارحمهم وعافنا وإياهم واجعلنا من خواص السعداء في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين